Permisi. Oh iya, silakan duduk Mbak. Ya. Perkenalkan Mbak, saya Dwi Ayu Bujonestari. Saya ahli gizi di puskesmas ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Kemarin kan sempat hipertensi Ya. di rumah, terus periksa kasih rujukan, terus konsultasi ke ahli gizi. Oh seperti itu ya Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Menawar Mbak Yuyu ya. Untuk umurnya berapa Mbak? 26. Ya Mbak. Oke, sebelumnya Mbak pernah ukur tinggi badan dan berat badan Mbak? Belum. Oh belum. Oke, kalau belum kita ukur dulu ya Mbak. Misi ya Mbak. Biasa ke kanan Mbak. Sini. Bisa di sini Mbak. 148 ya Mbak. Sekarang ukur berat badannya. Oke, hasilnya aman. Nomor satu lagi Mbak. Ya. Tadi. 58,9 ya Mbak. Sekarang silakan duduk. Oke, jadi tadi dengan Mbak Yuyu ya Mbak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan melakukan kegiatan konseling gizi. Ya. Tujuan dari kegiatan ini itu nantinya untuk mengidentifikasi permasalahan gizi yang Mbak alami dan nanti kita sama-sama mencari solusi dari pemecahan masalah tersebut. Apakah Mbak bersedia? Ya. Bersedia ya Mbak. Nah, jadi kan tadi sudah diukur tinggi badan dan berat badannya. Nah, berdasarkan perhitungan status gizinya, Mbak itu tergolong ke gemuk ya Mbak. Jadi berat badan Mbak itu berlebih ya Mbak. Nah, terus dari Mbak sendiri, Mbak itu punya keluhan apa atau punya masalah seperti apa Mbak? Kadang tuh sering pusing, Ya. pegel-pegel di sini, terus cepet lelah. Padahal kan nggak itu aktivitasnya tuh nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat ya Mbak. Nah, jadi tadi pusing ya Mbak. Ya. Kemudian Mbak ada mengalami mual atau muntah nggak Mbak? Enggak. Kemudian diare untuk BAB lancar nggak Mbak? Iya. Nah tadi kan Mbak juga udah periksa ke dokter ya. Tekanan darah Mbak itu juga termasuk tinggi ya Mbak. 140/90. Nah sekarang saya mau mengetahui riwayat makan Mbak seperti apa ya Mbak. Untuk alergi makanan Mbak ada atau tidak? Enggak. Oh enggak ada. Untuk pantangan makan? Enggak. Mungkin nggak boleh makan apa gitu? Oh enggak ada. Untuk diet yang dijalani, Mbak pernah melakukan diet? Pernah dulu. Diet apa Mbak kalau boleh tahu? Dietnya kadang itu Untuk menurunkan berat badan atau Iya. apa? Seperti itu ya Mbak. Sekarang saya mau tahu kebiasaan makan Mbak itu seperti apa sehari-harinya ya Mbak. Dari makanan pokoknya. Untuk makanan pokok biasanya Mbak mengkonsumsi apa Mbak? ya kayak biasanya orang konsumsi ya, nasi. Nasi ya Mbak. Itu Iya. Mbak konsumsi nasi itu berapa kali sehari? Setiap hari? Setiap hari kadang tuh 2 kali 3 kali enggak mesti. 2 sampai 3 kali ya Mbak. Selain nasi Mbak ada mau konsumsi apa untuk makanan pokok? Mie instan itu paling sering. Oh mie instan ya Mbak? Iya. Saya kan sibuk tuh, jadi kadang tuh yang praktis gitu. Iya kayak lebih cepat ya Mbak. Terus selain mie? Terus sedia seafood itu yang kayak kentang tinggal goreng gitu. Terus ya pokoknya makanan-makanan yang praktis yang langsung Yang instan gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak biasanya konsumsi mie instannya tuh setiap hari atau seminggu berapa kali? bisa 4 kali. Seminggu 4 kali? Oh, sering juga itu ya Mbak. Kalau untuk kentangnya? Kentangnya hampir setiap hari. Setiap hari ya, berarti setiap hari itu selalu goreng kentang gitu ya Mbak. Kemudian untuk lauk hewaninya Mbak biasanya konsumsi apa?
Oke, mungkin ayam atau ikan atau apa? Paling suka tuh ikan asin. Oh, ikan asin. Kayak sambal terasi gitu. Oh, enak sih ya Mbak, apalagi kalau pakai sayur lodeh. Itu kalau Mbak konsumsi ikan asin setiap hari atau berapa kali Mbak? Paling kalau kadang pengen aja. Oh, kadang ini ya Mbak. Terus kalau hewani untuk lauk nabatinya apa Mbak? Tak, tahu atau tempe atau kacang-kacangan? Bisa sih kadang tahu, tempe, kacang-kacangan juga. Itu kalau tahu sama tempe Mbak biasanya mengkonsumsinya berapa kali sehari atau berapa minggu sekali? Bisa 2 kali, Dalam 3 sehari? kali. Enggak, itunya dalam seminggu itu. Seminggu 3 kalian ya Mbak. Kemudian untuk sayur Mbak senang nggak konsumsi sayur? Jarang, tapi makan, sering makan juga sih. Tapi sering ya Mbak. Kalau untuk buahnya gimana Mbak konsumsi buahnya? Jarang. Oh, jarang ya Mbak. Kenapa Mbak? Kalau boleh tahu? Mungkin karena mahal atau Padahal buah yang musiman mungkin pisang atau pepaya itu juga jarang. Kalau untuk minumannya Mbak, biasanya Mbak minuman apa? Mengkonsumsi minuman apa? Untuk kopi atau tehnya? Bisa sih kopi juga. Itu kalau konsumsi kopi Mbak sering atau enggak? Enggak. Enggak ya, jarang banget. Nah, jadi kan itu tadi makanan sehari-hari Mbak ya, kebiasaan makan sehari-hari. Nah, sekarang itu saya ingin mengetahui asupan makan Mbak selama 24 jam. Jadi satu hari kemarin ya Mbak, itu dimulai dari Mbak bangun tidur sampai bangun tidur lagi hari ini. Jadi yang kemarin ya Mbak. Ya. Nah, itu kita mulai dari bangun tidur yang kemarin. Mungkin biar gampang Mbak, kemarin bangun tidur jam berapa Mbak? Yang 5. Jam 5 ya. Nah, setelah Mbak bangun tidur itu Mbak ajak makan atau tidak? Biasanya kan beres-beres ya, namanya perempuan. Terus itu makan paling nasi Nasi. ya. Itu Mbak makan itu jam berapa Mbak? Biasanya tuh 6:30. Setengah 7 ya. Setengah 7 pagi. Itu Mbak tadi makan nasi, terus apa lagi Mbak? Pakai ikan nasi, Pakai ikan nasi ya. Terus pakai apa, lalapan gitu. lalapan. Oh, boleh tahu itu lalapannya isinya apa aja Mbak? Paling timun, Limon terus. biasanya tuh pare digodok gitu. Oh, pare direbus ya. Terus ada lagi Mbak makannya apa lagi? Enggak. Ada paginya aja ya. Kayak sambal putri. Oh, sambal. Sambal apa Mbak? Terasi. Oh, sambal terasi ya. Pagi ya Mbak, jadi Ya. makan yang masaknya yang simple ya Mbak. Kalau untuk nasinya itu Mbak mengkonsumsinya berapa banyak? Oh ya. Kalau dari 2 centong ini, Mbak pakainya yang mana Mbak? Pakai ini Oh yang ini ya Mbak. Untuk konsumsinya berapa banyak Mbak? 2 centong. 2 centong ya. Kemudian untuk ikan asinnya itu Mbak mengkonsumsi berapa buah? Bisa 3 lebih lah. Lebih dari 3 ya Mbak. Kemudian tadi untuk timunnya itu Mbak mengkonsumsi berapa potong? Berapa ya? Sampai 5 lah. 2 sampai 5 potong ya. Untuk parenya itu berapa Mbak? Biasanya 1 biji. Yang 1 buah itu ya. Itu terus sambal terasinya Mbak pakai berapa sendok? Mungkin di antara sendok ini Mbak pakai sendok yang mana? Yang besar. Sendok makan ya. Berapa Mbak? 2 sendok. Banyak juga ya Mbak. Kemudian setelah makan pagi itu Mbak makan lagi kapan? Atau mungkin ada meal jam berapa? Meal tuh biasanya sekitar jam 9-10. Jam 9, jam 10 ya. Itu Mbak meal apa Mbak? Kayak kentang tadi sih. Kentang ya, kentang goreng. Itu berapa banyak Mbak? Kayak nggak tahu itu. Berarti cukup banyak ya Mbak. Kalau Kan sambil nonton TV kan. oke, kalau di antara ini kira-kira yang mana Mbak? Ini ya. Oke, kira kurang lebih 1 piring itu ya Mbak.
Kemudian setelah kentang goreng mungkin Mbak ada minum teh atau kopi atau tidak Mbak? Atau mungkin minum apa? Biasanya tuh air putih. Oh, air putih ya. Itu berapa gelas Mbak? Eh, habis makan atau Ini tadi yang habis minum kentang bisa 2 gelas? 2 gelas ya Mbak. Iya. Ya, ini kan di sini ada beberapa gelas ya Mbak. Ya. Mungkin gelasnya Mbak pakai yang mana? Oh, ini ya Mbak. Kemudian itu kan tadi ngemilnya ya Mbak, cemilannya. Kemudian untuk makan siangnya, Mbak makan siang jam berapa? Jam 1. Jam 1. Itu Mbak makan apa Mbak? Sama kayak yang tadi. Oh, sama, masih Ya. sama. Ya. Oke. Untuk nasinya juga banyaknya? Oh, masih sama. Jadi tadi berarti siang juga sama ya Mbak, mengkonsumsi nasi 2 centong, kemudian ikan asinnya 3 buah, lalapan timun sama pare 5 potong, 1 potong, sambal terasinya 2 sendok makan ya. Nah, kemudian setelah makan siang Mbak ada ngemil lagi nggak Mbak? Enggak. Oh enggak ya. Kemudian makan malamnya? Makan malam kadang bikin mie instan. Oh, bikin mie instan ya Mbak. Berarti kalau malam Mbak itu makan nasi nggak Mbak? Nasi ya makan sih, tapi itu kan pakai mie instan tadi. Di mie pakai nasi ya Mbak. Nah itu waktu tadi malam Mbak itu mengkonsumsi mie instan. Nah itu Mbak mengkonsumsinya mie goreng atau mie rebus Mbak? Mie rebus. Mie rebus ya Mbak. Pakai telur. Oh pakai telur juga, berarti mie dan telur ya Mbak. Tadi kan Mbak mengkonsumsi mie-nya itu berapa banyak Mbak? 1 bungkus atau yang isi 2 atau berapa? Yang isi 1 tapi pakai nasi. Mau pakai nasi juga. Untuk telurnya itu berapa buah Mbak? Biasanya 1 ya. Kemudian tadi kan Mbak pakai nasi. Ya. Itu berapa centong? Berapa? Kadang 1 centong ya Mbak. Nah untuk minumnya Mbak minum apa? Air putih ya. Nah itu kan tadi makan malam ya Mbak. Terus setelah itu Mbak ada makan lagi atau tidak? Atau mungkin ngemil? gorengan. Oh gorengan ya Mbak. Itu apa gorengan apa Mbak? Itu jam berapa Mbak ngemilnya? Kadang kan jam 9 apa jam 10 gitu. Oh, jam 9 atau jam 10 ya Mbak. Kalau boleh tahu gorengannya apa Mbak? Kadang mendoan, bawang. Ya. Itu berapa buah Mbak? Bisa 2-3 lah. 2 sampai 3 ya Mbak. Oke. Ini kan udah hasil recallnya ya Mbak. Nah tadi setelah saya melihat untuk kebiasaan makan Mbak, baik yang setiap hari atau yang kemarin ya Mbak itu untuk mengkonsumsi makanannya itu Mbak sering sekali ya untuk mengkonsumsi mie instan, kemudian frozen food tadi ya seperti kentang goreng, terus juga ikan asin, terus juga ada sambal terasi ya Mbak. Nah itu tuh termasuk ke makanan-makanan yang tinggi akan natrium ya Mbak. Nah itu tuh juga bisa memicu tekanan darah Mbak naik ya Mbak. Nah untuk riwayat penyakit Mbak ada riwayat dari keluarga Mbak itu ada yang terkena hipertensi juga atau tidak Mbak? Ada ya Mbak. Siapa itu Mbak? Oh ibu juga hipertensi ya Mbak. Nah itu kan tadi untuk kebiasaan makan Mbak ya Mbak. Kalau sekarang saya ingin tahu untuk aktivitas sehari-hari Mbak itu seperti apa Mbak? Di rumah tangga. Di rumah tangga ya. Kemudian untuk olahraganya Mbak bagaimana olahraganya? Nggak pernah ya Mbak. Sibuk ya Mbak. Jadi ya Mbak berdasarkan pengkajian yang saya lakukan tadi jadi tekanan darah Mbak itu tinggi berkaitan dengan pola makan Mbak dan aktivitas
olahraga Mbak itu ya yang kurang. Terus juga dari makanannya Mbak itu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, terus sama yang asin-asin dan tinggi akan natrium atau garam ya Mbak. Nah, ini jadi untuk mengontrol tekanan darah Mbak, kita itu akan melakukan diet hipertensi. Nah, diet hipertensi itu diet rendah garam ya Mbak. Tujuannya yang pasti untuk membatasi konsumsi garam yang Mbak konsumsi agar tekanan darah Mbak itu terkontrol. Nah, ini ada beberapa makanan yang dianjurkan dan yang dibatasi ya Mbak. Untuk makanan yang dianjurkan dari sumber karbohidratnya beras. Jadi tadi kan Mbak udah biasa mengkonsumsi nasi. Nah itu tuh udah bagus ya Mbak. Nggak apa-apa. Terus kentang. Nah ini kentang sebenarnya dianjurkan. Tetapi karena tadi Mbak mengkonsumsinya dari frozen food, itu kan otomatis diawetkan gitu ya Mbak. Jadi itu kurang bagus. Nah ini ada singkong, terigu. Nah ini untuk sumber proteinnya ada ikan, daging, kemudian dari nabatinya kacang-kacangan seperti tahu, tempe. Tadi yang Mbak juga udah mau konsumsi tahu tempe ya Mbak, itu udah bagus. Kemudian untuk sayur dan buah semuanya itu boleh, kecuali sebaiknya yang dibatasi itu yang seperti itu Mbak, acar, yang timun dengan wortel itu, nah itu sebaiknya tidak. Nah, kemudian ini untuk makanan yang dibatasi, yang pastinya garam dapur ya Mbak. Nah tadi kan Mbak itu senang mengkonsumsi ikan asin ya Mbak. Nah ikan asin itu kan seperti yang Mbak tahu juga, ikan asin itu diasinkan dengan garam dapur. Nah itu sebaiknya mungkin Mbak mengurangi Mbak siap untuk menguranginya Mbak? Iya. Nah tadi kalau mungkin Mbak keberatan, Mbak bisa mengurangi dengan perlahan. Kalau misal biasanya Mbak mengkonsumsi 3, itu bisa dikurangi dulu jadi 2 atau berapa seperti ya Mbak. Nah untuk buah dan sayurannya, ya yang tadi yang diasinkan itu yang seperti acar itu juga nggak bagus, atau sebaiknya dibatasi. Nah, ini kemudian untuk kebutuhan gizinya, sebentar ya Mbak, saya hitung terlebih dahulu untuk kita bisa membagikan ke dalam makanan sehari Mbak ya Mbak. Kan tadi juga berat badan Mbak itu lebih ya Mbak. Nah, oh ya mungkin Ibu bisa melihat-lihat ini leafletnya dulu ya Bu, sambil saya menghitungkan nilai gizi Ibu terlebih dahulu ya Bu. Sebentar. Mungkin ada yang Ibu ingin tanyakan dari leaflet itu? Oh ini, ya ini tuh di sini tuh ada contoh menu seharinya ya Bu. Jadi ini cuma gambaran aja contohnya, jadi nggak mesti harus seperti ini. Nah ini saya sudah hitung nilai gizinya Ibu. Untuk energinya itu 2004,3 kilokalori, untuk proteinnya 75 gram, lemaknya 55 gram, dan karbohidratnya 300. Nah dari perhitungan ini itu bisa diterjemahkan ke ini ya Bu, ini kan ada tabel anjurannya. Tadi kan kebutuhan Ibu 2000, berarti kita menggunakan yang 1900 ya Bu. Nah ini sebentar Bu dari leafletnya. Nah ini nanti ini kan ada nasi. Nasi itu untuk ini kan 4,5. Nah untuk setiap satunya itu 100 gram. Nah jadi 4,5 ini itu Ibu bisa taruh di ini kan di pembagian makan ya Bu, ada mungkin di pagi itu bisa 2, kemudian siang 2, nah di malamnya 1,5. Nah seperti itu ya Bu. Untuk lauk hewani, ini kan di sini contohnya daging. Mungkin Ibu bisa menyebutkan contohnya lain untuk lauk hewaninya selain daging. Ayam, ikan laut kadang.
Nah, yaitu bisa ayam, ikan. Ini tuh fleksibel ya Bu, jadi Ibu bisa menggantinya. Nah, ini untuk lauk hewaninya itu 2,5. Nah, untuk satunya itu 50 gram. Nah, ini kan di sini sudah ada, misal telur, kemudian daging atau ikan, daging atau ikan. Nah, ini nanti Ibu juga bisa menyesuaikan atau menggantinya. Yang penting untuk satunya itu 50 gram ya Bu. Apa sudah jelas Bu? Ini untuk lauk nabatinya ada 3 ya Bu. Nah, ini juga di sini bisa ditaruh ada makan pagi 1, siang 1, malam 1. Nah, itu Ibu bisa menyesuaikan mau mau tempe atau tahu. Untuk satu potong untuk 25 gram itu kurang lebih 1 potong ya Bu. Nah, untuk sayurnya ini kan ada 3 ya Bu. Ya. Nah, itu bisa ditaruh di pagi 1, Ya. siangnya 1, malamnya 1. Nah, untuk sayurnya itu juga bebas, Ibu bisa menyesuaikan. Yang penting tadi seperti yang mungkin harus dibatasi, mungkin Ibu masih ingat apa tadi Bu? Acar tadi. Ya, makanan yang diawetkan seperti itu ya Bu. Nah, untuk buahnya Coba tanya, gimana? kalau acar itu kenapa kok nggak boleh gitu? Ya, acar itu sebaiknya dibatasi ya Bu, karena acar itu kan dibuatnya dari fermentasi, ada garamnya, terus ada cukanya gitu ya Bu. Nah, itu kurang baik untuk tekanan darah Ibu, seperti itu. Lanjut ya Bu, untuk buahnya ini ada 4. Untuk satu porsinya itu 100 gram. Kalau di terjemahkan ke ukuran rumah tangga itu kurang lebih satu potong gitu ya Bu, 1 buah. Nah, untuk buahnya juga Ibu bisa menyesuaikan jenisnya apa aja. Yang penting itu seperti tadi, ini yang makanan yang dibatasi tadi ya Bu, seperti yang di makanan kaleng yang diawetkan itu. Nah, itu kan tadi udah pembagian makanan untuk sehari Ibu ya Bu. Nah, yang paling penting itu Ibu juga jangan lupa untuk konsumsi air putih ya Bu. Nah, tadi kan Ibu juga udah mengkonsumsi air putih itu sehari-hari, itu udah bagus. Yang penting jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih itu kurang lebih 8 sampai 10 gelas per hari. Gitu ya Bu. Nah, itu kan tadi kita udah melakukan kegiatan konsumsi gizi. Nah, mungkin kita bisa ulas lagi ya Bu, kita simpulkan. Jadi, untuk membantu mengontrol tekanan darah Ibu, yang pertama, Ibu itu harus membatasi apa Bu, asupan apa? Garamnya. Iya, garam ya. Nah, terus juga tadi ini di leafletnya boleh Ibu bawa pulang. Di sini tuh udah ada yang tadi makanan yang dibatasi dan yang dianjurkan. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan Ibu senang mengkonsumsi makanan-makanan yang berpengawet dan instan. Nah, itu Ibu bisa menguranginya ya Bu. Apa Ibu bersedia? Ya. Nah, itu untuk menguranginya, kalau mungkin Ibu kesusahan atau Ibu keberatan, Ibu bisa perlahan. Jadi nggak langsung harus nggak harus langsung mengkonsumsi, nggak mengkonsumsi semuanya, tapi dikurangi sedikit demi sedikit. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk aktivitas fisik ya Bu, atau olahraga. Mungkin olahraganya juga bisa yang ringan seperti jalan-jalan kaki itu ya Bu. Nah, kemudian yang keempat itu jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih. Tadi berapa Bu kurang lebih? 8 sampai 10 gelas. Ya. Oke. Nah, ini sesi konselingnya udah selesai ya Bu. Nah, kalau misal misal Ibu ada pertanyaan, boleh ada pertanyaan ingin Ibu pertanyakan? Kalau untuk selingan makanan apa kayak yang kentang tadi bisa diganti apa? Oh iya. Kacang-kacangan atau apa gitu? Ya betul ya Bu. Tadi kan kentang goreng itu termasuk tinggi natrium atau tinggi garam. Nah, Ibu itu bisa menggantinya dengan paling bagus sih selingannya buah-buahan ya Bu. Apalagi mengingat tadi status gizi Ibu tuh berlebih. Kalau mengkonsumsi buah itu kan tinggi serat. Nah, itu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, jadi Ibu bisa memilih selingannya buah. Seperti itu ya Bu. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Mungkin enggak sih. Oh, udah. Nah, kalau misal Ibu masih ada pertanyaan, nanti Ibu bisa SMS atau WhatsApp ke nomor saya ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Semoga dietnya bisa berjalan dengan lancar dan diterapkan ya Bu. Ya. Mungkin
Ibu bisa datang lagi ke sini kapan, Bu? Kalau minggu depan apa Ibu bisa? Bisa. Oke, minggu depan kita bertemu lagi ya, Bu, untuk mengetahui bagaimana perkembangan Ibu, diet Ibu. Seperti itu. Ya. Kasih ya, Bu. Ya, kasih Mbak. Ya.